Honda menghabiskan masa kecilnya membantu ayahnya dalam bisnis reparasi sepeda. Pada saat usia 15 tahun, tanpa pendidikan formal, Honda pindah ke Tokyo untuk mencari kerja. Dia bekerja magang di sebuah bengkel pada tahun 1922. Honda menyukai balapan otomotif dan menciptakan rekor kecepatan pada tahun 1936. Dia kemudian mengalami cedera dalam sebuah kecelakaan yang parah. Tulangnya patah termasuk di kedua pergelangan tangannya dan berhasil dibujuk istrinya untuk berhenti membalap. Honda lalu berkonsentrasi pada usahanya dan pada tahun 1937 dia pindah ke pembuatan cincin piston dengan mendirikan industri berat Tokai Seiki Heavy Industry (IBTS). Pada tahun 1948, Honda memulai produksi sepeda motor dan menjabat sebagai Presiden Honda Corporation. Honda mengubah perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan multinasional berharga miliaran yang memproduksi sepeda motor terlaris di dunia. Pria bernama lengkap Soichiro Honda lahir sebagai anak pertama seorang pandai besi bernama Nihei Honda pada tahun 1906 di sebuah desa kecil bernama Komyo, sekarang bernama Tenryu, Jepang. Ia tidak mengenyam pendidikan formal memadai dan tidak cemerlang di sekolah, namun memiliki semangat dan cita-cita yang sangat tinggi. Pekerjaannya tidak langsung berhubungan dengan mesin seperti yang dia inginkan, namun sebagai seorang tenaga cleaning service sambil mengasuh bayi dari pemilik bengkel, sampai pemilik bengkel menemukan bakat Honda yang sesungguhnya. 6 tahun kemudian, dia dipercaya membuka bengkel cabang Atsokai di Hamamatsu. Bengkel itulah yang membuka jalan selanjutnya. Setelah perang usai, ia muncul ide memasang mesin pada sepeda yang merupakan cikal bakal sepeda motor di kemudian hari. Awalnya, ia memanfaatkan mesin-mesin bekas perang. Sewaktu buatannya dijual, respon masyarakat luar biasa. Dagangannya cepat laku hingga mendorongnya untuk membuat sepeda motor. Meski sepeda motornya sukses, Honda ternyata terbentur masalah finansial, bahkan terancam bangkrut. Ia memang seorang penemu dan mekanik yang hebat, namun tidak pandai mengelola keuangan. Inilah yang kemudian mempertemukan dengan Takeo Fujisawa. Itu pula yang kemudian menjadi kunci suksesnya. Dari arena balap, dia mendapatkan masukan berharga bagi pengembangan produknya. Rendah hati, ketekunan, dan keteguhan Soichiro Honda menjadikannya salah satu pengusaha paling hebat dan berpengaruh pada abad ke-20. Satu kutipan seorang Soichiro Honda yang paling dikenal dan berkesan ialah, "Orang melihat kesuksesan saya 1%, tapi orang tidak melihat 99% kegagalan saya." Ini bermakna tentang bagaimana Soichiro mencapai sebuah kesuksesan hingga saat ini. Banyak orang melihat kesuksesan seseorang ketika mereka sudah memiliki segalanya. Tapi banyak yang tidak mau melihat bagaimana seseorang yang sukses memulainya dari awal. Pelajaran penting dari seorang Soichiro ialah, dari sekian banyak orang sukses di dunia, pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ketika Anda memiliki segudang impian untuk menjadi sukses, maka Anda harus siap berani untuk gagal, siap untuk berproses, dan siap bayar harga. Bila Anda gagal, Anda juga belajar bagaimana untuk tidak gagal. Jangan melihat kesuksesan orang sebagai langkah awal Anda melangkah, melainkan jadikanlah sebagai langkah Anda untuk belajar memulai. Soichiro Honda pernah mengatakan tidak perlu dilahirkan sebagai seorang bangsawan atau kaya untuk sukses dalam kehidupan. Jika Anda gagal, Anda juga belajar bagaimana untuk tidak gagal. Karena kegagalan itu hanyalah sebuah awal untuk kamu menjadi sukses. Anda tidak mengukur kehebatan seseorang dengan ukuran fisiknya, tapi dengan tindakannya, dengan dampak yang ia buat terhadap sejarah manusia. Soichiro Honda.